Cerita kali ini tentang Struk restoran dikenakan biaya royalti musik Rp29.140. Cerita ini sudah sedikit diubah dan direkayasa oleh editor seperti kisah atau berita yang ada di sekitar kita. Selamat menikmati. Malam itu, suasana di sebuah restoran di kawasan strategis Jakarta begitu ramai. Lampu-lampu temaram memantulkan cahaya hangat di dinding-dinding kayu, menciptakan nuansa nyaman bagi para pengunjung yang ingin bersantai setelah seharian bekerja. Di sudut ruangan, terdengar alunan musik pop Indonesia yang akrab di telinga, mengalir dari speaker yang tersembunyi di langit-langit. Bagi banyak orang, ini hanyalah elemen biasa yang menambah kenyamanan makan malam. Seorang pria, sebut saja namanya Adi, datang bersama keluarganya malam itu. Mereka memesan beberapa menu andalan, sate lilit, nasi goreng kampung, dan jus segar. Semua berjalan normal, pelayan ramah, pesanan datang tepat waktu, dan suasana cukup menyenangkan. Tidak ada tanda-tanda bahwa malam ini akan menjadi awal dari sebuah perbincangan nasional. Usai makan, Adi meminta tagihan. Pelayan datang membawa struk pembayaran yang dicetak rapi. Matanya sekilas menyapu daftar harga makanan sesuai menu, pajak 10%, service charge 5%, semua normal. Tapi kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Di bawah service charge ada satu baris yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Biaya royalti musik Rp29.140. Adi sempat menggerutkan kening. Biaya royalti musik? Maksudnya apa ini? Gumamnya dalam hati. Ia menatap istrinya, lalu kembali menatap struk itu. Jumlahnya tidak terlalu besar jika dibandingkan total tagihan, tapi anehnya, baris itu terasa janggal. Sepanjang hidupnya makan di berbagai restoran, baru kali ini ia melihat biaya royalti musik dicetak terang-terangan. Tak ingin membuat keributan di tempat, Adi membayar tagihan tersebut. Namun rasa penasaran dan sedikit kesal itu mengikutinya hingga pulang. Di rumah, ia memotret struk tersebut, lalu mengunggahnya ke akun media sosial pribadinya dengan caption singkat. Makan di restoran ini ada biaya royalti musik segala, baru tahu kalau dengerin lagu sambil makan harus bayar segini. Unggahan itu awalnya hanya dimaksudkan untuk bercanda dan berbagi pengalaman unik. Tapi internet punya cara sendiri untuk membuat sesuatu jadi besar. Dalam waktu kurang dari 12 jam, unggahan Adi sudah dibagikan ribuan kali, disukai puluhan ribu orang, dan menuai komentar yang jumlahnya terus bertambah. Banyak netizen terkejut. Ada yang menganggapnya lucu, ada pula yang merasa geram. Kok bisa ada biaya beginian? Tulis salah satu komentar. Kalau gitu, saya makan sambil bawa headset sendiri aja, canda yang lain. Namun, tidak sedikit pula yang mencoba memberikan penjelasan bahwa memang ada aturan mengenai pembayaran royalti lagu di tempat umum, meski biasanya itu menjadi urusan pemilik usaha, bukan pelanggan. Adi yang awalnya tidak berniat membuat viral, kini harus berhadapan dengan banjir notifikasi dan pertanyaan dari orang yang penasaran. Ia bahkan mendapat pesan dari beberapa jurnalis yang ingin mewawancarainya. Apa yang adinya hanya makan malam biasa, berubah menjadi awal dari sebuah fenomena media sosial yang akan memicu perdebatan panjang. Di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah biaya Rp29.140 itu memang kewajiban hukum, atau hanya akal-akalan restoran untuk menambah pemasukan? Pertanyaan inilah yang akan menjadi bahan pembicaraan hangat dalam beberapa hari ke depan, mendorong publik untuk mencari tahu lebih dalam tentang hubungan antara musik, hak cipta, dan sepiring makan malam. Unggahan Adi tentang biaya royalti musik itu seakan menjadi bola salju yang bergulir semakin besar. Hanya dalam hitungan jam, foto struk tersebut berpindah dari satu platform media sosial ke platform lainnya. Awalnya hanya muncul di Facebook dan Instagram, lalu mulai menyebar ke Twitter atau X sebutan barunya dengan tagar #royaltirestoran dan #strukunik. Komentar netizen pun membludak.
Sebagian besar mengaku baru pertama kali mendengar ada biaya seperti itu. Banyak yang menertawakan, tak sedikit pula yang merasa heran dan marah. Dengar musik sambil makan bayar segini. Lah, mending saya request DJ live sekalian, tulis seorang pengguna Instagram dengan nada bercanda. Kalau kayak gini, besok-besok jangan-jangan ada biaya royalti aroma masakan, komentar lainnya dengan emotikon tertawa berahak. Namun, di balik komentar lucu itu, muncul pula perdebatan serius. Beberapa pengguna yang paham tentang hukum hak cipta mencoba memberikan penjelasan bahwa di Indonesia memang ada aturan terkait pembayaran royalti musik untuk tempat usaha. Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa musik yang diputar di ruang publik, termasuk restoran, wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Tapi biasanya, biaya tersebut dibayar oleh pihak restoran langsung kepada Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK, bukan dibebankan langsung ke pelanggan. Inilah yang membuat netizen bertanya-tanya, apakah restoran ini memang menerapkan kebijakan unik untuk memotong biaya operasionalnya, atau hanya memanfaatkan alasan royalti untuk menambah pemasukan? Seiring viralnya kasus ini, para influencer dan akun-akun berita hiburan ikut membahasnya. Beberapa YouTuber bahkan membuat konten reaction, membaca komentar-komentar kocak warganet sambil menampilkan foto struk tersebut di layar. TikTok pun dibanjiri video-video singkat yang membahas fenomena ini dengan background lagu-lagu populer yang semakin memperkuat ironi kasus ini. Musik yang memicu perdebatan diiringi musik. Bagi sebagian netizen, ini adalah hiburan. Tapi bagi pegiat industri kuliner, kasus ini menjadi alarm peringatan. Kalau dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan pada restoran yang transparansi biayanya kurang jelas, ujar salah satu pengamat bisnis kuliner di sebuah wawancara daring. Tidak hanya itu, beberapa pengunjung restoran lain mulai membagikan struk pembayaran dari tempat mereka, seolah melakukan investigasi massal. Mereka memeriksa apakah ada biaya aneh yang mirip dengan biaya royalti musik tersebut. Beberapa memang menemukan biaya tambahan yang tidak umum meski dengan nama berbeda, seperti entertainment charge atau audio ambience fee. Gelombang viral ini membuat restoran yang bersangkutan jadi sorotan nasional. Dalam waktu 24 jam, rating Google Maps mereka turun drastis, dibanjiri komentar 1 bintang dari orang yang bahkan belum pernah makan di sana, tapi merasa ikut kesal. Adi sendiri mengaku kaget melihat peristiwa ini berkembang begitu cepat. Yang awalnya hanyalah unggahan iseng, kini menjadi trending topik nasional, dan semua orang menunggu klarifikasi resmi dari pihak restoran. Apakah benar ini kebijakan yang sah, atau hanya trik marketing yang kebetulan ketahuan? Satu hal yang pasti, di era media sosial, sebuah strok kecil bisa mengundang badai besar. Hampir 2 hari penuh, restoran yang menjadi sorotan itu bungkam. Sementara netizen terus membahasnya, akun resmi restoran di media sosial hanya memposting konten promosi biasa, seakan tidak terjadi apa-apa. Tapi tekanan publik makin besar. Komentar warganet membanjiri setiap postingan mereka, bahkan di platform yang jarang dipakai seperti LinkedIn. Akhirnya pada hari ketiga, pihak manajemen mengeluarkan pernyataan resmi melalui unggahan di Instagram dan konferensi pers singkat. Dalam pernyataannya, manajemen mengakui adanya biaya yang tercantum di struk dengan nama biaya royalti musik sebesar Rp29.140. Mereka mengklaim bahwa biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti kepada pencipta lagu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia. Sebagai restoran yang menjunjung tinggi hak cipta, kami telah bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK untuk memastikan musik yang kami putar dibayar sesuai ketentuan. Biaya tersebut dibebankan secara proporsional kepada pengunjung sebagai bentuk kontribusi, ujar manajer operasional restoran itu dengan nada tegas. Namun, penjelasan ini justru memicu gelombang kritik baru. Banyak orang mempertanyakan, kenapa royalti musik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemilik usaha malah dibebankan langsung ke konsumen? Netizen berargumen bahwa pelanggan datang untuk makan dan menikmati suasana, bukan untuk menanggung kewajiban hukum restoran. Sejumlah pengamat hukum hak cipta pun angkat bicara. Salah satunya adalah seorang dosen hukum dari salah satu universitas ternama di Jakarta.
Ia mengatakan bahwa memang benar ada kewajiban membayar royalti untuk pemutaran musik di ruang publik, tapi tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa biaya tersebut harus dibebankan secara terpisah kepada pelanggan. Secara hukum, yang bertanggung jawab adalah penyelenggara atau pemilik usaha. Kalaupun ingin memasukkannya ke harga menu, sebaiknya disamarkan dalam harga menu, bukan dijadikan biaya terpisah yang membingungkan konsumen, ujarnya. Klarifikasi pihak restoran juga tak berhasil meredam kemarahan. Malah, warganet menilai pernyataan tersebut seperti memindahkan beban kepada pelanggan. Banyak yang menganggap ini sebagai langkah bisnis yang kurang etis. Tak berhenti di situ. Beberapa mantan karyawan restoran tersebut ikut buka suara di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan ini baru diberlakukan beberapa bulan terakhir, bersamaan dengan penurunan jumlah pengunjung. Mereka mengklaim alasan sebenarnya adalah untuk menutup biaya operasional yang meningkat, termasuk listrik dan gaji pegawai. Royalti itu cuma alasan. Sebenarnya itu tambahan pemasukan buat nutupin kekurangan, tulis salah satu mantan pegawai anonim di Twitter. Meski pihak restoran membantah tuduhan tersebut, opini publik sudah telanjur terbentuk. Isu ini bahkan menarik perhatian Lembaga Perlindungan Konsumen yang mulai mengumpulkan data untuk memutuskan apakah akan melakukan investigasi. Kini, bukan hanya soal Rp29140 yang dibicarakan orang, tetapi juga soal transparansi harga, etika bisnis, dan kepercayaan pelanggan. Restoran yang dulu dikenal sebagai tempat makan nyaman dengan musik enak, kini malah identik dengan tagar sindiran seperti #makan sambil bayar lagu dan #royalti nasi goreng. Satu hal yang jelas, penjelasan resmi tidak selalu bisa memadamkan api di era media sosial. Kadang justru membuatnya semakin berkobar. Setelah klarifikasi dari pihak restoran memicu perdebatan baru, perhatian publik beralih ke industri musik. Banyak yang penasaran, benarkah pemutaran musik di restoran wajib membayar royalti? Dan jika iya, kemana sebenarnya uang itu mengalir? Tak butuh waktu lama, beberapa musisi tanah air ikut memberikan komentar. Penyanyi senior yang sudah malang melintang di industri selama 3 dekade mengatakan, ia mendukung penerapan pembayaran royalti untuk musik yang diputar di ruang publik. Itu hak kami sebagai pencipta. Sama seperti koki yang harus dibayar untuk makanannya, musisi juga berhak mendapat bayaran untuk karyanya, ujarnya dalam sebuah wawancara radio. Namun, pernyataan itu segera diimbangi dengan pandangan lain. Beberapa musisi muda justru merasa prihatin melihat bagaimana kebijakan royalti diterapkan di lapangan. Mereka khawatir kasus seperti ini akan membuat publik salah paham dan menganggap musisi yang mengambil uang makan orang. Klarifikasi ini membuat publik semakin curiga bahwa pihak restoran memang sedang mencari cara untuk menambah pemasukan dengan memanfaatkan istilah royalti musik sebagai legitimasi. Media-media arus utama mulai memberitakan kasus ini dengan sudut pandang yang lebih tajam. Apakah ini murni kebijakan hukum atau strategi bisnis terselubung? Di tengah hiruk-pikuk perdebatan, beberapa musisi melihat peluang. Mereka membuat lagu-lagu sindiran bertema biaya royalti yang diunggah di YouTube dan TikTok. Salah satu lagu bahkan viral dengan lirik yang menceritakan pengalaman makan di restoran lalu kaget melihat biaya musik di struk. Ironisnya, lagu itu pun mulai diputar di berbagai tempat makan, memicu pertanyaan kocak dari netizen. Kalau lagu ini diputar, royaltinya berapa? Diskusi publik kemudian melebar, membicarakan transparansi LMK, distribusi royalti, hingga masalah klasik soal apakah musisi benar-benar mendapat bagian yang layak dari pembayaran royalti tersebut. Banyak yang mengungkapkan kekecewaan bahwa meski royalti dibayar, jumlah yang sampai ke pencipta lagu seringkali sangat kecil karena potongan administrasi yang besar. Kasus struk royalti ini, tanpa disadari, telah membuka ruang diskusi luas tentang hak cipta, transparansi industri musik, dan keadilan bagi konsumen. Bagi sebagian orang, ini adalah momen edukasi publik yang berharga. Bagian lain, ini hanyalah drama baru di media sosial yang menghibur sekaligus memicu emosi. Satu hal yang jelas, musik yang seharusnya menyatukan orang, kali ini malah menjadi pemicu perpecahan opini. Setelah klarifikasi dari pihak restoran dan LMKN, netizen Indonesia seolah mendapat amunisi baru.
Bukan hanya membicarakan kasus ini di kolom komentar, mereka mulai melakukan aksi balasan dengan kreativitas khas dunia maya. Di Twitter, tagar hashtag royaltystruck dan hashtag bayar lagu menduduki trending topik selama beberapa hari berturut-turut. Warganet mulai membagikan foto-foto struk belanja dari berbagai tempat makan, minimarket, bahkan bengkel motor sambil bercanda bahwa akan muncul biaya royalti musik di sana. Ada yang mengedit struknya sendiri dan menambahkan tulisan-tulisan kocak seperti biaya dengarkan suara tukang goreng Rp5.000 atau royalti musik tokek Rp2.500. Gelombang meme pun tak terbendung. Ada meme bergambar meja makan dengan caption, "Datang buat makan, pulang bawa beban hak cipta." Ada pula yang membuat komik singkat tentang seseorang yang memesan nasi goreng, tapi tiba-tiba harus bayar biaya royalti karena mendengar lagu di dapur. Konten-konten ini viral di TikTok dengan ribuan komentar yang rata-rata bernada sarkas dan sindiran. Tak hanya itu, sekelompok kreator konten YouTube melakukan eksperimen sosial. Mereka mendatangi restoran-restoran lain sambil merekam reaksi kasir ketika ditanya, "Di sini ada biaya royalti musik nggak, Kak?" Hasilnya, sebagian kasir kebingungan, sebagian lagi malah tertawa. Video itu langsung trending di YouTube dan menambah tekanan terhadap restoran yang jadi pusat kontroversi. Di dunia nyata, beberapa komunitas konsumen mulai menggalang boikot. Mereka membuat daftar tempat makan bebas royalti yang diklaim tidak membebankan biaya musik ke pelanggan. Daftar ini dibagikan di berbagai grup WhatsApp dan Facebook, membuat reputasi restoran yang terkena kasus ini makin terpuruk. Bahkan, ada warganet yang mengaku sengaja datang ke restoran tersebut hanya untuk memesan minuman termurah, membayar biaya royalti, lalu meminta struk sebagai bukti untuk diunggah ke media sosial. Aksi trolling ini membuat netizen lain terhibur, tapi jelas mempermalukan pihak restoran. Di sisi lain, para penggemar musik juga ikut nimbrung dengan ide-ide nyeleneh. Ada yang bercanda ingin memutar lagu ciptaannya sendiri di restoran, lalu menagih royalti langsung ke kasir. Beberapa musisi indie malah melihat ini sebagai promosi gratis. Mereka mengunggah lagu di platform musik digital dengan judul-judul satir seperti Rp29.140 atau bayar lagu dulu. Meski semua ini dibalut humor, efeknya serius. Restoran mulai mengalami penurunan jumlah pengunjung yang signifikan. Review di Google Maps dipenuhi komentar 1 bintang dengan sindiran-sindiran pedas. Bahkan, ada yang menulis review panjang, lengkap dengan perhitungan matematis, berapa biaya royalti jika makan sambil duduk lebih lama. Gelombang protes kreatif ini membuktikan satu hal. Di era media sosial, reputasi sebuah merek bisa runtuh bukan hanya karena kesalahan besar, tapi juga karena dianggap tidak sensitif terhadap persepsi publik. Dan ketika warganet sudah kompak, efeknya bisa jauh lebih besar daripada sekedar kritik di kolom komentar. Kini kasus ini bukan hanya masalah hukum atau bisnis, tapi sudah menjadi fenomena budaya pop. Nama restoran itu mungkin akan terus diingat bukan karena menu makanannya, tapi karena menjadi pelopor biaya royalti musik di struk pelanggan. Kontroversi biaya royalti musik tidak hanya menghantam restoran yang menjadi sorotan, tetapi juga mengguncang ekosistem industri kuliner dan hiburan di Indonesia. Banyak pemilik usaha kuliner mulai bertanya-tanya, apakah mereka juga bisa dikenakan kewajiban serupa? Apakah konsumen akan menerima jika biaya itu dimasukkan ke harga makanan? Atau justru akan memicu masalah serupa? Beberapa restoran besar langsung melakukan langkah preventif. Mereka memeriksa kembali kontrak kerjasama dengan LMKN atau lembaga manajemen kolektif lainnya, memastikan bahwa pembayaran royalti sudah diurus langsung oleh pihak manajemen dan tidak dibebankan secara terpisah ke konsumen. Di sisi lain, restoran-restoran kecil yang biasanya memutar musik dari YouTube atau radio lokal mulai waspada. Ada yang memilih menghentikan pemutaran musik sepenuhnya untuk menghindari risiko hukum maupun persepsi negatif. Di industri musik, kasus ini memicu diskusi hangat. Sejumlah musisi mendukung penerapan royalti karena itu adalah hak mereka, tetapi mereka juga mengkritik cara penyampaian dan penerapannya.
Kalau sampai konsumen merasa dirugikan, itu akan merusak citra kami juga. Royalti itu seharusnya urusan bisnis antara pemilik usaha dan pencipta lagu, bukan dilempar ke pelanggan, ujar salah satu penyanyi terkenal di Instagram Live. Lembaga Perlindungan Konsumen pun turun tangan. Mereka menegaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan harga yang jelas dan transparan sebelum melakukan transaksi. Biaya tambahan yang tidak diberitahukan di awal bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap aturan pelindungan konsumen. Walaupun belum ada sanksi resmi, peringatan ini membuat banyak pemilik usaha berhati-hati. Efek domino juga terlihat di dunia digital. Influencer kuliner yang sebelumnya sering merekomendasikan restoran tersebut mulai menghapus atau menyamarkan konten mereka. Ada yang terang-terangan mengatakan mereka tidak mau diasosiasikan dengan biaya royalti musik karena takut merusak reputasi pribadi. Pada akhirnya, kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa di era keterbukaan informasi, reputasi bisa jatuh dalam hitungan jam jika dianggap tidak berpihak pada konsumen. Industri kuliner dan hiburan pun kini mulai berpikir ulang bagaimana mengelola biaya operasional tanpa memicu kemarahan publik. Kasus biaya royalti musik sebesar Rp29.140 ini mungkin akan dikenang sebagai salah satu fenomena unik dalam sejarah perbincangan publik Indonesia. Bukan hanya karena nominalnya yang tergolong kecil, tapi karena dampaknya yang luar biasa besar dalam membentuk opini publik, menguji etika bisnis, dan mengungkap betapa kuatnya pengaruh media sosial terhadap reputasi suatu brand. Dari awalnya sekedar unggahan struk di media sosial, isu ini berkembang menjadi diskusi hukum, perdebatan etika, bahkan tren budaya pop. Semua lapisan masyarakat ikut bersuara, mulai dari konsumen biasa, pengamat hukum, musisi, pemilik usaha, hingga influencer. Ini membuktikan bahwa isu yang dekat dengan pengalaman sehari-hari publik punya daya ledak besar di dunia maya. Kasus ini juga menjadi refleksi bagi para pelaku bisnis bahwa transparansi adalah kunci. Konsumen masa kini tidak hanya peduli pada rasa dan harga, tetapi juga pada nilai dan etika di balik layanan yang mereka nikmati. Cara sebuah brand berkomunikasi dan merespons kritik bisa menentukan apakah mereka akan mendapatkan simpati atau justru kehilangan kepercayaan. Bagi industri musik, peristiwa ini menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan pembayaran royalti. Namun, edukasi harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kesan bahwa beban tersebut dipindahkan ke konsumen secara mentah-mentah. Sementara bagi warganet, kasus ini sekali lagi menunjukkan bahwa suara kolektif di media sosial punya kekuatan luar biasa. Ketika publik bersatu, bahkan kebijakan bisnis yang sebelumnya dianggap sepele bisa menjadi krisis besar. Pada akhirnya, apakah restoran tersebut akan pulih atau tenggelam, tergantung pada langkah mereka selanjutnya. Tapi yang pasti, sejak kasus ini mencuat, setiap kali orang menerima struk makan, mereka akan otomatis memeriksa dengan teliti, takut-takut menemukan biaya royalti musik di bagian bawahnya. Kasus ini mengajarkan bahwa dalam bisnis, setiap rupiah yang dibebankan ke pelanggan harus sebanding dengan rasa hormat yang diberikan kepada mereka. Dan di era digital, rasa hormat itu bisa menjadi mata uang paling berharga.